Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait pelaksanaan P3K tahun 2021, yaitu mengenai passing grade. Yang mana ada sebagian pelamar yang sering kali bertanya mengenai passing grade ini teman-teman, baik itu di Telegram ataupun di Instagram. Yang kurang lebih pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kita lihat di sini. Assalamualaikum Min, untuk passing grade P3K tahun 2021 berapa ya? Apakah sama dengan P3K tahun lalu? Terima kasih. Nah, untuk passing grade P3K tahun 2021 dan passing grade P3K tahun lalu ini tidak sama teman-teman, ataupun berbeda. Bedanya, kalau P3K tahun lalu ini total skor maksimalnya itu hanya 210 teman-teman. Sedangkan di P3K tahun 2021 ini skor maksimalnya adalah 500. Nah, otomatis bobot poin per soal ini juga akan berubah teman-teman. Tahun lalu kan jika satu soal benar ini mendapat 3 poin. Ini untuk yang kompetensi teknis. Jika salah maka akan mendapat 0. Nah, untuk P3K tahun 2021 ini bisa jadi bobot per soalnya ini 5 poin teman-teman. Karena skor maksimalnya ini lebih besar yaitu 500. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah passing grade P3K tahap pertama teman-teman tahun lalu, yang mana di sini ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Untuk kompetensi teknis ini jumlah soal 40. Bobot jawaban jika benar ini mendapat 3 poin. Jika salah 0. Skor maksimalnya ini 120 dan passing grade-nya ini minimal 42. Kemudian yang kompetensi manajerial ini jumlah soal 40. Bobot jawaban benar ini mendapat 1 poin, jawaban salah ini 0. Skor maksimalnya adalah 40. Kemudian kompetensi sosiokultural ini jumlah soal 10. Bobot jawaban jika benar ini mendapat 2 poin. Jika salah maka akan mendapat 0. Skor maksimalnya ini 20 poin. Kemudian yang wawancara jumlah soal ini sebanyak 10. Bobot jawaban benar ini antara 1, 2, dan 3. Jika tidak dijawab maka 0. Skor maksimalnya adalah 30 dan passing grade-nya ini adalah 15. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Nah, dari penjelasan yang nomor 1 ini, teman-teman dinyatakan lolos passing grade apabila nilai kumulatif antara kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural ini mencapai 65 teman-teman, dan nilai seleksi kompetensi teknis ini paling rendah 42. Ini untuk passing grade tahun lalu teman-teman. Nah, untuk P3K tahun 2021 passing grade ini bisa jadi bertambah teman-teman. Bisa jadi 200 ataupun 250 karena skor maksimalnya ini 500. Jadi seperti itu untuk yang poin nomor 1. Kemudian poin yang nomor 2, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D paling rendah yaitu 15. Nah, selain teman-teman memenuhi nilai ambang batas di poin yang nomor 1 ini antara kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural ini, teman-teman juga harus memenuhi nilai ambang batas di wawancara, yaitu minimal skor 15. Nah, jadi teman-teman harus mencapai skor 15 ini. Nah, karena di P3K tahun 2021 ini skor maksimalnya ada 500, maka otomatis wawancara ini passing grade-nya juga akan bertambah teman-teman. Nah, jadi kita tunggu saja teman-teman info resmi dari Kemenpan RB nanti mengenai passing grade ini. Kemudian ini adalah afirmasi P3K tahun 2021 teman-teman yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para guru honorer. Kita lihat yang pertama, guru honorer yang memiliki serdik. Kompetensi teknis otomatis memperoleh nilai maksimal. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah memiliki serdik, maka teman-teman sudah mendapat nilai maksimal atau nilai penuh di kompetensi teknis. Bisa dibilang teman-teman sudah memenuhi nilai ambang batas di kompetensi teknis ini. Berapapun nilai teman-teman, maka teman-teman akan dihitung nilai maksimal. Jadi teman-teman sudah mempunyai bonus atau mempunyai modal di sini di kompetensi teknis. Jadi nanti teman-teman fokusnya hanya pada kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketiga kompetensi itulah yang nantinya harus teman-teman maksimalkan untuk menunjang nilai. Jadi usahakan nilainya tinggi teman-teman untuk bisa menjaga peluang lolos menjadi ASN P3K. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer usia 40 tahun ke atas.
kompetensi teknis mendapat bonus 75 poin. Nah, ini beda dengan cerdik teman-teman. Yang cerdik ini nilai penuh, sedangkan yang usia 40 tahun ke atas ini mendapat bonus 75 poin. Nah, ini juga mendapat modal teman-teman. Misalkan nanti passing grade untuk kompetensi teknis ini misalkan 80. Nah, teman-teman sudah mendapat modal 75. Nah, jadi teman-teman tinggal menambahi 5 poin saja untuk memenuhi nilai ambang batas di kompetensi teknis ini. Nah, jadi teman-teman perlu betul satu soal ataupun 2 soal saja, maka teman-teman akan memenuhi nilai ambang batas. Jika ambang batasnya itu 80. Jika ambang batasnya ini nanti 75, maka teman-teman sudah memenuhinya di sini karena sudah mendapat bonus 75. Jadi seperti itu. Ini khusus yang 40 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu guru honorer non-cerdik dan usia di bawah 40 tahun. Tidak mendapat bonus poin, tapi mendapat prioritas di sekolah penempatan jika memenuhi passing grade. Nah, jadi untuk guru honorer yang tidak memiliki cerdik dan di bawah 40 tahun, teman-teman harus benar-benar berjuang dari nol. Teman-teman tidak mendapat bonus poin di sini, tapi apabila teman-teman lolos passing grade, maka teman-teman akan mendapat prioritas penempatan di sekolah tempat teman-teman mengajar. Jadi seperti itu. Ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi. Dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah, memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemenpan RB dan juga sinkronisasi formasi oleh BKN dan validasi dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbud sesuai aturan dan undang-undang negara kita. Formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah, ya. Makanya itu yang kita kejar-kejar selama 2 bulan terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, satu poin yang penting adalah dari mana kita bisa mendapatkan sebenarnya komitmen dari Pan RB dan Kemenq dan hampir seluruh kabinet untuk mendapatkan komitmen alokasi sampai dengan 1 juta kapasitas, ya. Jadi ini bukan perekrutan 1 juta guru, mohon saya koreksi. Ini adalah kapasitas, menyediakan kapasitas anggaran sebesar sampai dengan 1 juta guru itu gimana kita bisa mendapatkannya? Belum pernah kita bisa mendapatkannya bertahun-tahun itu. Alasannya kenapa kami berhasil memperjuangkan angka itu adalah dengan kondisi adanya tes seleksi. Itu satu-satunya alasan. Kenapa? Jadi kalau ada pertanyaan, kok Kemdikbud bisa mendapatkan sampai saat, padahal sebelumnya formasi kapasitas kita nggak pernah sedikit pun sebesar itu. Alasannya adalah hanya dengan satu kondisi, ada tes minimum kompetensi yang dilakukan. Itulah kondisi kenapa kita bisa berhasil mendapatkan anggaran formasi kapasitas sampai dengan maksimum 1 juta guru. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu. Jadi mohon dimengerti bahwa itulah kondisi permintaan kita, makanya kita bisa mendapatkan itu. Jadi itu satu poin yang sangat penting untuk dipahami masyarakat, bahwa kondisi adanya tes seleksi itu tidak mungkin tidak ada gitu.